1945 atas Assalamualaikum nama warahmatullahi bangsa wabarakatuh. Indonesia, Soekarno Saudara-saudara pendengar dan penonton jurnalisme. Tanda kebesaran tutup. Pada saat ini saya berada di pelataran Benteng Kota Besar, di mana pada saat ini sedang berlangsung upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang dilangsungkan di Jakarta Pusat atau di IKN di Kalimantan, yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Yang pada saat ini saya berada di pelataran Benteng Kota Besar, sedang menyaksikan upacara kemerdekaan melalui layar lebar. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sejarah singkat, sejarah menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dipimpin oleh Inspektur Upacara. Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno di Pegagasan Timur, atau sekarang Jalan Proklamasi nomor 56, telah diadakan persiapan-persiapan untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemuda-pemuda Indonesia khususnya barisan pelopor telah bersiap memenuhi halaman. Lebih kurang 1.000 orang hadir untuk ikut menyaksikan proklamasi kemerdekaan. Suatu peristiwa yang maha penting bagi Indonesia. Pukul 10 kurang 5 menit, Dr. Andes Muhammad Atta telah datang dan langsung masuk rumah untuk menemui Insinyur Soekarno. Kedua pemimpin itu kemudian keluar menuju ruang depan. Acara dimulai pukul 10. Soekarno tampil ke depan mikrofon, mengucapkan beberapa kalimat pengantar, lalu membaca dengan hikmat naskah proklamasi yang diketik yang telah ditandatangani bersama dengan akta. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan naskah selesai, acara diteruskan dengan pengibaran sangsaka merah putih yang dilakukan oleh pemuda Sud dan Ekundako Latif Endra Ningrat dengan disaksikan oleh segenap hadirin. Upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam suasana yang sangat sederhana itu, telah sampailah bangsa Indonesia ke ambang pintu kemerdekaan, dan satu persatu hadirin meninggalkan tempat itu dengan tenang, tetapi dengan tekad yang bulat untuk mempertahankan kemerdekaan. Sehari sesudah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 45, panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan. Selesai. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Mengesahkan Republik Undang-Undang Dasar yang telah Indonesia. dipersiapkan oleh Dekuritsu Jaumbi Kosakai, yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 45. Memilih Insinyur Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Membentuk sebuah komite nasional membantu Presiden selama Majelis Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun. Pada hari berikutnya, 19 Agustus 45, Presiden memanggil anggota PPKI dan pemuda untuk: 1. Membentuk Komite Nasional Pusat KNPI, merancang pembentukan 12 departemen menunjuk para menteri, menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas nama provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemerdekaan yang hakiki. Beratus tahun sudah kami dijajah bangsa asing, dan setelah merasa merdeka, kami mulai dijajah oleh nafsu dan kedengkian kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jajahlah kami, saudara-saudara, jajahlah kami terganggu sendiri. pada saat Jangan pembacaan. biarkan selainmu, termasuk diri kami, ikut menjajah kami.
Jangan biarkan kami terus menjadi hamba-hamba-Mu yang tidak menyadari. Saudara-saudara sekalian, pembacaan kita lanjutkan kembali. Pada tanggal 25 Agustus Presiden mengumumkan dibentuknya 3 badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat BKR. Komite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berbentuk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. KNI disusun di tingkat pusat sampai ke daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan pada tingkat daerah disebut sampai tingkat ke daerah. PNI dirancang sebagai partai negara yang tinggal tidak jadi dibentuk. Pada Keamanan Rakyat BKR berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada masing-masing daerah. BKR dibentuk karena pemerintah sengaja tidak mau segera membentuk tentara berdasar pertimbangan politik. Pimpinan nasional pemerintah berpendapat bahwa pembentukan tentara nasional dipikirkan bahwa kekuatan nasional belum mampu untuk menghadapi pukulan tersebut. Kebijakan pemerintah ini tidak memuaskan golongan pemuda. Mereka mengharapkan dibentuknya tentara nasional. Kemudian terbentuklah badan-badan perjuangan seperti Angkatan Pemuda, Pemuda Republik Indonesia, Barisan Pemuda Indonesia, dan lain-lain. Pada umumnya mengusip BKR, mereka menganggap dirinya pejuang, seperti juga pemuda-pemuda lainnya. Komite Nasional Indonesia Pusat bersidang untuk pertama kalinya pada tanggal 29 Agustus. Satukan hati kami dan padukan gerak kami agar bisa bersama-sama menghadapi segala ujian dan meraih segala kebaikan. Komite Nasional Indonesia Dan semangat kami untuk terus bergerak dan berjuang bagi bangsa kami. Ya Allah, samudra kasih dan ampun. Komite Nasional Indonesia Pusat bersidang untuk pertama kalinya pada tanggal 29 Agustus 45 yang dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Yang telah merebut kemerdekaan, para perintis yang telah membangun landasan yang kokoh bagi kemajuan. BPKNB dikuasai oleh golongan sosialis dipimpin oleh Syahrir dan Amir Sarpudin. Langkah berikutnya golongan sosialis ialah mendorong terbentuk sebuah kabinet parlemen di bawah seorang Perdana Menteri. Suatu hal menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Tidaklah mengherankan jika diangkat. Juga disusunkan BPKNP sebagai pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden tentang pembentukan partai politik. Maklumat ini juga dimaksudkan untuk meyakinkan serikat bahwa negara Republik Indonesia ini adalah suatu negara yang menganut sistem demokrasi, bukan negara boneka buatan fasis Jepang. Maka terbentuklah partai-partai politik seperti jamur di musim hujan. Partai-partai itu antara lain Masumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Buruh, Partai Komunis Indonesia, Partai Katolik, Partai Kristen, Partai Rakyat Sosialis, dan lain-lain. Partai-partai politik yang lahir pada tahun 1945 itu mulai melancarkan perjuangan politik dan ideologi, baik di dalam KNIP maupun di dalam lembaga-lembaga negara lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Inilah sekilas menjelang proklamasi Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.